Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang seru pastinya. Film ini bercerita tentang dua orang anak kecil bernama Becca dan Tyler yang pergi berlibur ke rumah kakek nenek mereka selama seminggu. Becca dan Tyler saat itu pergi tanpa didampingi ibunya. Saat mereka menginap, Becca dan Tyler mendapati kelakuan kakek nenek mereka yang aneh dan bahkan menakuti mereka. Hingga akhirnya, mereka mengetahui kebenaran mengerikan yang ternyata selama ini menghantui mereka. Bagaimana nasib Becca dan Tyler? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Start out a bad guy though. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Loretta yang sedang melakukan interview dengan anaknya yang sedang membuat film dokumenter. Parents cursed at me, which was like crazy unusual. Saat itu, Loretta menceritakan masa mudanya saat ia jatuh cinta dengan seorang pria dan menjalin hubungan hingga hidup bersama selama 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Becca dan Tyler. Sebenarnya hubungan Loretta dan kekasihnya tidak direstui oleh orang tuanya, hingga Loretta bertengkar hebat dan memutuskan pergi dari rumah. Meski begitu, keputusan Loretta tidak membawanya pada nasib baik, karena pria yang dicintainya jatuh cinta lagi pada wanita lain, sehingga pria itu meninggalkan mereka. Becca sempat bertanya apa yang terjadi saat ibunya kabur dari rumah, tetapi saat itu ibunya enggan menjawab. Loretta hanya menjawab jika kejadian itulah yang membuat dirinya dan orang tuanya akhirnya tidak pernah bertukar kabar selama 15 tahun. Kemudian Loretta berkata bahwa akhir-akhir ini orang tuanya mencari keberadaan Loretta melalui internet. Hingga suatu hari mereka menghubungi Loretta melalui email. Di email tersebut, orang tua Loretta meminta bertemu dengan kedua cucunya dan berlibur ke rumah mereka selama seminggu. Loretta lantas memberitahu anak-anaknya mengenai email tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menemui orang tuanya. Tetapi kedua anaknya menyetujui hal tersebut hingga mereka bersedia untuk pergi berdua saja ke rumah kakek dan neneknya sambil membuat film dokumenter. I told them I didn't want them to go. They said they were gonna go anyway. 15-year-old wants to make a documentary about this. They choose to tell you that's their right. I'm on the text with two. Saat Senin pagi, Becca dan Tyler berangkat menggunakan kereta. Mereka diantar ibunya ke stasiun. Setelah berpamitan, Becca dan Tyler pun berangkat. Saat di kereta, Becca dan Tyler mengatakan jika mereka sebenarnya tahu ibunya saat ini sedang menjalin asmara dengan seorang pria dan ingin membiarkan ibunya menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Selama perjalanan, terlihat Tyler yang sangat aktif dan tak henti-hentinya bertingkah. Dan di saat itu juga, kita diberitahu jika Tyler memiliki misopobia, yaitu ketakutan berlebih terhadap kontaminasi bakteri dan kuman. Dan fobia tersebut muncul ketika ayahnya meninggalkan mereka. Sesampainya di tujuan, Becca dan Tyler ternyata telah ditunggu di stasiun oleh kakek dan neneknya. Mereka disambut dengan pelukan hangat dan kudapan buatan neneknya. Mulai saat itu, mereka pun memanggil kakek dan nenek mereka dengan sebutan Papa dan Nana. My Nana, my Papa. It's all good. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Papa dan Nana. Di sana, Becca dan Tyler mengobrol dan bercanda dengan Papa dan Nana untuk mengakrabkan diri. Setelah itu, Becca dan Tyler lantas berkeliling di rumah tersebut untuk mengilas balik setiap bagian rumah yang sebelumnya hanya mereka dengar dari cerita ibunya. Wait, don't touch. There's the clock that she told us about. Setelah berkeliling rumah, Becca dan Tyler terlihat sedang di sebuah kamar yang dulunya merupakan kamar ibunya. Saat sedang berbincang, Papa tiba-tiba masuk. Ia mengatakan agar mereka tidak ke gudang bawah karena banyak jamur di sana yang dapat menyebabkan mereka sakit. Di sore hari, Becca dan Tyler menghubungi ibunya untuk memberi kabar jika mereka sudah sampai. Mereka juga mengatakan jika Papa dan Nana memperlakukan mereka dengan baik. Singkat cerita, Tyler sedang berjalan-jalan di luar. Ia mendapati Papa masuk ke dalam kandang. Lalu saat Papa keluar, Tyler memanggil Papa. Tetapi Papa hanya menatap datar pada Tyler, lalu pergi begitu saja. Hi, Papa.
the shed, Becca. Hari mulai malam. Becca dan Tyler sedang berada di kamar. Saat itu, tiba-tiba Papa masuk ke dalam kamar. Papa lantas memberitahu mereka untuk tidur jam setengah 10 malam. Bedtime here is 9:30. See you in the morning. Malam itu, Becca tidak bisa tidur karena lapar, sehingga ia nekat mengendap-endap keluar kamar untuk mengambil cookies yang ada di dapur. Tetapi ketika hendak menuruni anak tangga, Becca melihat Nana yang sedang berjalan aneh, dan tiba-tiba saja sehingga Becca memutuskan untuk segera kembali ke dalam kamar. Meski sempat membangunkan Tyler, Becca pun terpaksa tidur sambil menahan rasa laparnya karena takut setelah melihat tingkah aneh Nana. Tyler, wake up. Nana's sick. Keesokan paginya di hari Selasa, Becca dan Tyler sedang sarapan. Lalu setelah itu, Becca pergi mencari Papa di kandang untuk menanyakan tingkah aneh Nana yang ia lihat semalam. Papa berkata jika neneknya memang sedang flu, ditambah lagi usianya yang sudah tua membuatnya jadi seperti itu. Grandmother is fine. A little bit of a stomach flu last night. Setelah mendengarkan cerita Papa, Becca pergi mencari Tyler. Lalu saat itu, Becca dikejutkan oleh Tyler yang tiba-tiba muncul memegang kakinya dari kolong rumah. Tyler lantas mengajak Becca untuk bermain petak umpet di bawah kolong rumah karena mereka ingat cerita ibunya yang suka bermain petak umpet juga di kolong rumah. Tyler dan Becca pun bermain sambil merekam. You better hide, my ethnically confused friend. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba Becca dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba ada di belakangnya. Sontak ia pun berlari ketakutan. I'll have to use strategy. Here I come. Orang tersebut sempat menghilang dan ternyata saat itu Tyler yang dikejar-kejar oleh orang tersebut. Becca berhasil keluar dari kolong rumah. Lalu tak lama Tyler berhasil keluar dan orang yang mengejar-ngejar mereka sedari tadi ternyata adalah Nana. Hal tersebut lantas membuat mereka heran karena Nana mengejar mereka dengan sangat cepat. Ditambah lagi, Nana seperti tak peduli jika bajunya terkoyak, yang menurut mereka itu tak wajar. Saat siang hari, ada seorang tamu. Ia adalah seorang dokter yang bernama Sam, yang bekerja di sebuah rumah sakit, tempat di mana Papa dan Nana menjadi relawan untuk kegiatan konseling. Hi, I'm Dr. Sam. I work at the hospital. Dr. Sam bertanya mengenai keadaan Papa dan Nana, karena sudah lama ia tidak datang ke rumah sakit. Becca mengatakan jika Papa dan Nana baik-baik saja dan kebetulan saat itu mereka sedang pergi. I'll tell them. Nice to meet you. Setelah itu Tyler dengan kameranya pergi ke kandang untuk melihat hewan apa saja yang ada di kandang. Karena ia iseng ingin memeriksa kandangnya, ia pun menunggu Papa pergi dari kandang tersebut. Saat ia masuk, ia mencium bau busuk yang luar biasa. Tyler lantas mencari sumber bau busuk tersebut. Saat tiba di pojok, ia mendapati tumpukan popok yang penuh dengan kotoran. Tyler yang memiliki fobia lantas segera kabur keluar dari kandang. Oh, God damn it! Saat Tyler keluar, tak lama Nana ada di sana. What the hell, Nana? Singkat cerita, mereka sudah berada di rumah. Nana saat itu mengatakan jika Papa yang sudah tua tidak bisa menahan rasa kebelet, sehingga ia menggunakan popok selama beraktivitas. Hides his accidents in the shed and Nana kira selama ini Papa sudah memusnahkan semua barang bekasnya. Namun kenyataannya barang tersebut malah ditumpuk. I'm sorry we ruined things. Nana pun lantas meminta Tyler untuk tenang dan tidak mengungkit masalah tersebut. Are we okay? Pop. We play. Sore itu, mereka berdua diajak oleh Papa menuju sekolah ibunya sewaktu SMA. Young Loretta's high school. Namun saat itu, Papa tiba-tiba saja menghampiri seseorang karena emosi. Papa meneriaki orang tersebut agar tidak mengikuti dirinya. Stop following me. He's following me! Papa lantas membanting orang yang tidak dikenal itu dan sempat memukulnya. Tetapi Becca segera menenangkan Papa sehingga perkelahian pun usai. Mereka pun segera pergi. Oh man. I'm sorry. Hari kembali malam. Becca yang baru saja tertidur mendengar suara aneh dari luar kamar.
Suara tersebut juga membuat Tyler terbangun. Saat itu, mereka menduga jika suara tersebut berasal dari pintu kamar seberang. Karena penasaran, Tyler lantas mencoba membuka pintu kamar. Becca sempat mencegahnya, akan tetapi Tyler tetap membuka pintu karena penasaran. Saat pintu terbuka, Tyler kaget dengan apa yang dilihatnya, karena di sana Tyler segera menutup pintu kamarnya sebelum neneknya melihat mereka. Jesus, Becca, I'm blind. Keesokan paginya di hari Rabu, Becca kembali meminta penjelasan kepada Popa mengenai kejadian semalam. Popa menjelaskan jika sebenarnya Nana memiliki sindrom matahari terbenam, yaitu sindrom yang akan membuat Nana bertingkah aneh setelah hari mulai gelap. Oleh karena itulah, Becca dan Tyler tidak diperbolehkan untuk keluar kamar setelah 9:30. You two shouldn't come out of your room after 9:30 p.m. Kemudian saat mereka sedang di dapur, Nana muncul dari jendela. Nana saat itu mengatakan jika dirinya tak sengaja mengotori laptop mereka. I spilled some biscuit batter on it. I'm sorry. Singkat cerita, mereka sedang mengobrol di teras rumah. Tyler mengatakan pada Becca jika ada yang janggal dengan Popa dan Nana. Mereka seperti saling menutupi semua keanehan tingkah laku masing-masing, yang semakin hari semakin aneh. I'm telling you it's okay. Akan tetapi, Becca mengatakan bahwa semua hal yang terjadi wajar-wajar saja karena mereka sudah tua. Becca pun sudah mencari tahu tentang penyakit yang diderita Nana dan memang benar adanya, sehingga Tyler harus menerima situasi tersebut. Normal old age problems. Setelah itu, Becca saat itu melakukan panggilan video dengan ibunya. Karena noda yang ditinggalkan neneknya, Loretta tidak bisa melihat kondisi Becca dan Tyler. Saat itu, Tyler kembali menceritakan keanehan Popa dan Nana. Lantas, ibunya pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Becca. You're old, Tyler. I've discussed this with him. Saat siang hari, Becca terlihat sedang membantu Nana di dapur. Saat itu, Becca mengajak Nana untuk melakukan interview karena ingin bertanya mengenai ibunya. Permintaan Becca pun tidak digubris oleh Nana. Tetapi tiba-tiba, Nana meminta Becca untuk membantunya membersihkan oven. Would you mind getting inside the oven to clean it? Saat itu, Becca diminta untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam oven untuk membersihkan bagian dalam oven. All the way in. Setelah selesai membersihkan oven, Nana tiba-tiba saja mengatakan jika ia bersedia untuk diinterview mengenai Loretta. I'll star in your movie. Berpindah saat Nana yang sedang melakukan interview. Saat itu Nana menjawab setiap pertanyaan dengan cukup baik. If you could be any animal, what would you be? A grizzly bear. Tetapi saat Becca menanyai tentang ibunya, Nana kembali bersikap aneh. What happened on the day Mom left? Nana? Nana. Becca pun akhirnya menghentikan interviewnya. Dan saat itu juga Nana terlihat marah dan meminta Becca untuk tidak menanyainya tentang ibunya. No more questions about Loretta Jameson. Di tempat lain, Tyler berencana memasang kamera tersembunyi di ruang tamu. Aksinya pun ketahuan Becca sehingga Tyler dimarahi karena dianggap tidak sopan. What are you doing? You can't record her. Swerve. But you can't do this. Hari sudah mulai malam. Kejadian aneh kembali terulang. Saat itu terdengar suara berisik lagi dari luar kamar. Tyler yang kembali penasaran lantas membuka pintu kamarnya untuk mencari tahu. Awalnya Tyler tidak melihat apa-apa di tengah kegelapan. Tapi tiba-tiba ada Nana yang muncul dan berlari-lari. Tiba-tiba Nana merangkak cepat ke arah Tyler. Ia pun segera menutup pintu. Saat itu Tyler kembali mempertanyakan hal yang baru saja ia lihat pada Becca. Namun Becca berusaha menenangkan Tyler dengan mengatakan jika mungkin saja Nana sedang mengigau dan sindromnya kambuh. You supposed to do that? You used to talk in your sleep till you were 7. Keesokan paginya di hari Kamis, mereka berempat jalan-jalan keluar rumah. Meski penuh kekhawatiran, hal tersebut tak menghentikan Tyler untuk berbuat konyol. Karena saat itu, Tyler memperagakan kelakuan aneh Nana yang tadi malam mengejutkannya di depan Becca. Tanpa disadari Tyler, Nana ternyata kembali untuk meminta mereka agar berjalan lebih cepat.
Tetapi saat mereka sudah dekat, mereka mendapati Poppa dan Nana sedang mengamati sebuah sumur. Berpindah scene ketika Becca sedang melakukan interview pada Tyler. Saat itu Tyler diminta untuk membicarakan mengenai perasaannya ketika ayah mereka meninggalkannya. Tyler saat itu menjawab dengan santai, tetapi ia menceritakan sesuatu yang mungkin membuat ayahnya marah padanya, sehingga membuat ayahnya pergi. When you say it like that, it sounds stupid. Setelah itu, mereka berdua pergi untuk memeriksa sumur karena penasaran dengan tingkah Poppa dan Nana yang sempat menatap terpaku ke arah sumur. Namun setelah memeriksa, mereka hanya mendapati air biasa. It's only water. Kemudian giliran Becca melakukan interview untuk menceritakan perasaannya ketika ayah mereka pergi. Saat itu, Becca pun sempat menjawab dengan santai. Namun, Becca menangis karena ucapan Tyler yang memintanya untuk berterus terang. Berpindah scene ketika Tyler menemui Becca yang sedang membersihkan laptopnya. Tyler saat itu menyarankan Becca untuk memeriksa gudang bawah tanah. Namun keinginan tersebut ditolak oleh Becca karena dari awal Poppa sudah melarang mereka. There's something down the basement. They could be hiding something down there. Saat itu ada yang datang ke rumah, yaitu seorang perempuan bernama Stacy. Di sana Stacy menanyakan keberadaan Poppa dan Nana, namun seperti biasa mereka berdua sedang tidak ada di rumah. Stacy saat itu menyampaikan bahwa dirinya sudah lama tidak melihat Poppa dan Nana yang sudah lama tidak hadir pada sesi konseling, sehingga ia khawatir. Supposed to stop by on Saturday, but they never showed. Lalu pada sore hari, Becca yang sedang merekam dirinya mendengar Nana tertawa terbahak-bahak. Becca mengira Nana sedang menonton acara televisi. She's laughing and she's watching TV. Namun ternyata ia melihat Nana yang tertawa sendirian di kursi goyang. Becca lantas segera menghampiri Nana. Saat Becca menegur, Nana pun terdiam. Namun tiba-tiba Nana menyekap wajahnya dengan penutup kepalanya. Stop! Stop! Setelah berhenti, Nana mengatakan hal menyeramkan pada Becca. Nana berkata bahwa dia tertawa untuk menutupi sisi gelap yang ada di dalam dirinya. You have to laugh to keep the deep darkies in a cave. Becca yang panik lantas segera mencari Poppa ke kandang. Tetapi ia malah mendapati Poppa yang sedang mengarahkan senapan ke arah mulutnya. Poppa yang sadar lantas segera beralasan jika dirinya hanya sedang membersihkan senapan tersebut. Tetapi saat itu, Becca tahu jika Poppa sedang mengada-ada. I'm just cleaning it. What is that? Becca pun segera meninggalkan Poppa sendirian. Akhirnya Becca sudah tidak tahan dan setuju dengan ide Tyler untuk memasang kamera tersembunyi di rumah tersebut. We're putting the camera out tonight. Malam pun tiba. Becca dan Tyler lantas tidur. Sementara kamera yang mereka tinggalkan saat itu merekam tingkah aneh Nana yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Tak disangka, Nana ternyata menyadari bahwa dirinya direkam. Sontak, Nana terlihat sangat marah dan semakin membrutal. Nana terlihat mengambil pisau dan berusaha masuk ke dalam kamar Becca dan Tyler. Nana saat itu menggedor-gedor pintu kamar Becca dan Tyler hingga membuat mereka terbangun, dan saat itu keadaan sangat mencekam. Tetapi mereka memaksakan diri untuk tidur meski dalam keadaan yang sangat panik. Keesokannya di Jumat pagi, mereka menonton hasil rekaman kamera yang mereka sembunyikan saat malam hari. Betapa kagetnya mereka ketika melihat tingkah Nana yang bisa dibilang sudah sangat-sangat tidak waras. Becca lantas mengusulkan agar mereka menjauhi Nana dan Poppa. Lalu Becca juga mengusulkan agar mereka mengemas barang-barangnya untuk bersiap-siap jika terjadi sesuatu yang membahayakan diri mereka. We're ending this trip tonight. Saat itu terlihat Becca dan Tyler sedang berpura-pura bermain di depan rumah, yang pada kenyataannya mereka sebenarnya sedang menghindari Poppa dan Nana. Tetapi saat itu, Becca malah mengajak Poppa untuk melakukan interview. Do you want to do the interview? Berpindah saat Becca sedang melakukan interview pada Poppa. Saat itu, Poppa menceritakan kejadian yang ia alami saat bekerja di pabrik, yaitu saat dirinya melihat makhluk putih bermata kuning melayang di tempatnya bekerja. Namun, tidak ada seorang pun yang melihatnya dan malah mengatakan bahwa Poppa sudah tidak waras. They didn't believe me. Had yellow eyes. Then they fired me.
Di kesempatan itu, Becca sempat bertanya apakah Popa masih marah pada ibunya. Popa pun hanya terdiam. Why don't you just ask Mom if you can visit? Are you really still angry? Saat Becca dan Tyler berada di kamar, mereka pun sedang membahas hasil interview Popa. Namun di saat itu, mereka seperti mendengar orang yang sedang berdebat di luar. Saat ia melihat dari jendela, ternyata ada Popa dan Nana yang sedang beradu argumen dengan Stacy. Singkat cerita, Popa memanggil Becca dan mengatakan bahwa Nana ingin diinterview kembali. Nana said okay. Saat interview dimulai, Nana seperti menceritakan kisah fiksi pada Becca. Lalu, saat itu, Becca kembali ingin menanyakan tentang ibunya pada Nana. Tetapi lagi-lagi, Nana bereaksi berlebihan. Can we talk about Mom? No. Becca lantas mengubah cara bertanyanya, sehingga Nana kembali tenang dan bisa mendapatkan perasaan Nana untuk ibunya. I would tell her, I forgive you, little girl. Setelah itu, Becca dan Tyler kembali melakukan panggilan video dan menceritakan semua keanehan yang dilakukan oleh Popa dan Nana. Saat itu Becca meminta ibunya untuk menjemputnya segera karena sudah tidak tahan dengan keanehan tingkah Popa dan Nana. Get in the car and come right now. Loretta saat itu meminta mereka untuk memperlihatkan wajah Popa dan Nana. Tyler lantas menunjukkan wajah Popa dan Nana yang sedang berada di luar dengan mengarahkan webcam laptopnya keluar jendela. They've been acting so strange, Mom. Setelah itu, Loretta terlihat sangat cemas. Ia lantas meminta anaknya untuk tenang karena ia akan menyampaikan sesuatu. Setelah anak-anaknya menyimak baik-baik, Loretta lantas mengatakan jika kedua orang tersebut bukanlah kakek nenek mereka. Those aren't your grandparents. What are you talking about, Mom? Loretta lantas meminta mereka untuk tetap berpura-pura tidak tahu dan segera lari dari rumah tersebut jika terjadi sesuatu. Sementara ia akan segera menghubungi polisi setempat dan segera menyusul Becca dan Tyler. Please don't answer. Lalu di saat itu juga, Popa dan Nana muncul dan langsung mengajak mereka untuk melakukan kegiatan bersama. Saat itu, mereka seperti mengetahui sesuatu dan berusaha menahan mereka agar tidak keluar dari rumah. Families play board games. You'll help me clean up, right? Hari kembali malam, Becca dan Tyler masih berusaha mencari cara agar bisa keluar dari rumah. Tetapi Nana sepertinya mengetahui upaya tersebut dan lagi-lagi Nana meminta Becca untuk masuk ke dalam oven. Get all the way inside. Oh, we really should film something outside. Tanpa disangka, kali ini Nana malah menutup ovennya saat Becca sudah sepenuhnya di dalam dengan alasan jika ia ingin membersihkan pintu oven tersebut. Oh, this'll just take a second. Meski begitu, Nana lantas membuka kembali ovennya dan membiarkan Becca keluar. Sementara Tyler yang saat itu menyaksikan hanya bisa terdiam. Here she is. Popa tiba-tiba muncul dan mengajak Becca dan Tyler untuk bermain board game. Let's make it. Becca dan Tyler lantas beralasan jika mereka ingin keluar terlebih dahulu untuk merekam kondisi rumah pada malam hari. Figure out what the teams are. Tetapi gilanya, saat mereka membuka pintu, mereka melihat seseorang tergantung di pohon dan orang tersebut berpakaian persis seperti Stacy. What is that? Lalu, Popa muncul dan segera menutup pintu dan mengajak mereka kembali ke dalam rumah untuk segera bermain. Pick teams. Young versus old. We didn't have to keep score. I'm a Yahtzee master. Stop. Finally! I'm having so much fun. Ah. Battery's running low. I'll be right back. Di tengah permainan, Becca izin untuk mengisi daya baterai kameranya, dan Tyler tetap bermain dengan Popa dan Nana. You keep playing with them, T. Saat itu, Popa tiba-tiba saja beranjak dari tempat duduknya. Becca yang pergi ternyata malah memeriksa gudang bawah tanah. Becca lantas memeriksa seluruh benda yang ada di gudang tersebut. Ia pun menemukan benda aneh seperti baju pasien rumah sakit jiwa, foto-foto kakek nenek mereka yang asli. Lalu tak lama, Becca pun menemukan jasad kakek dan nenek mereka yang telah dibunuh oleh dua orang yang berpura-pura menjadi Popa dan Nana. Saat itu, Becca ketahuan oleh Popa. Ia pun lantas berusaha menangkap Becca. Meski sempat berhasil menghindar, Becca akhirnya terpojok dan berhasil tertangkap. It was laughing at us. Saat Becca keluar dari gudang bawah tanah, terlihat Tyler yang sudah tergeletak dengan memar di kepalanya. Popa saat itu mengurung Becca di dalam kamar Nana. Setelah itu, ia menghampiri Tyler dan menjambak rambutnya.
Poppa saat itu mengatakan jika sejak awal dirinya tidak menyukai Tyler. Poppa yang tahu jika Tyler memiliki fobia terhadap kuman, lantas mengambil popok yang sudah penuh dengan kotoran, lalu dengan wajah seram, Poppa lantas menempelkan kotorannya ke muka Tyler. You have a problem with germs, don't you? Kembali ke kamar Nana. Becca yang dikurung berusaha untuk keluar kamar, tapi di sana Nana pun akhirnya muncul. Becca saat itu langsung ketakutan setengah mati dan berusaha menghindari Nana. Tetapi Nana kembali dengan tingkahnya yang menakuti Becca. Hingga akhirnya Nana pun menyerang Becca dengan membenturkan kepala Becca ke cermin. Tetapi saat itu juga ternyata Becca sudah mengambil pecahan cermin. Ia pun segera menusuk Nana hingga tewas. Becca segera berusaha keluar dari kamar, hingga akhirnya ia berhasil merusak kunci pintu kamarnya dengan kameranya. Becca lantas segera menyerang Poppa, tetapi upayanya tidak berhasil dan malah membuat dirinya terbanting. Tyler yang sedari tadi diam lantas segera mengamuk brutal karena sudah mencapai batas, sehingga ia segera mendorong Poppa dengan gaya American football hingga Poppa terjatuh. Tak hanya di situ, Tyler ternyata sudah kehilangan kesadaran dan menjadi gila. Ia pun lantas menjepit kepala Poppa dengan pintu kulkas berkali-kali. Becca yang melihat kebrutalan adiknya lantas segera menenangkannya dan mengajaknya untuk segera pergi. Saat mereka keluar rumah, terlihat lampu strobo polisi mendekat ke arah mereka. Dan ternyata saat itu, ibu mereka pun sudah tiba untuk menjemput mereka bersama para polisi. Di penghujung film, kembali memperlihatkan Loretta yang sedang melakukan interview dan mengatakan apa yang terjadi saat dirinya kabur dari rumah. The day I left turned really badly. My parents cursed at me. Ia mengatakan jika dirinya sangat menyesal karena telah berlaku kasar kepada orang tuanya, sampai-sampai ia tega memukul ibunya dan meninggalkan kedua orang tuanya tersebut. I moved to the door to leave. I hit my mother, and then my dad hit me, and then I left. Film pun selesai. Don't hold on to anger, Beck. Ya, begitulah tadi alur cerita film The Visit yang rilis tahun 2015. Film yang disutradarai M. Night Shyamalan ini bergenre horor dokumenter dengan teknik raw footage yang dimana teknik tersebut pernah digunakan juga dalam film horor lain. Teknik tersebut pun ampuh membangun suasana horor meski tanpa sound efek berlebihan. Ditambah lagi, teknik raw footage di film tersebut berhasil membangun kengerian yang terasa sangat alami. Sehingga film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton bagi yang menyukai film horor. Cukup sekian video alur cerita dan review film dari Mr. Mokyo. Untuk menonton filmnya, kalian bisa menonton film ini di platform streaming online ya. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka, dan dislike jika nggak suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye-bye!